Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita akan membahas tentang content writer ya, yang pekerjaannya itu mirip dengan copywriter walaupun kalau di perusahaan besar atau di agensi digital marketing keduanya bisa berbeda. Tetapi bagi teman-teman UMKM yang ingin merekrut lebih baik konten atau copywriter gitu, teman-teman bisa memulai dulu dari konten dan memperbanyak konten di sosial media untuk produk teman-teman semua. Nah, saya akan memberikan contoh konten plan ya, karena kita mau menggunakan spreadsheet ya. Jadi yang sederhana saja, tidak menggunakan aplikasi yang rumit seperti Trello. Walaupun Trello sebenarnya mudah gitu. Tetapi kalau yang semudah spreadsheet saja tidak berhasil kita buat, tidak berhasil karyawan ataupun rekan-rekan kerja kita taati gitu, disiplin gitu, tidak disiplin misalnya, ya percuma menggunakan software apapun, dipastikan juga tidak akan disiplin gitu ya. Oke, ini adalah contoh content plan yang bisa teman-teman uh, buat nantinya di spreadsheet ya. Nah, content plan itu sebenarnya dibuat menggunakan spreadsheet ini untuk agensi-agensi kecil, karena saya ada di Jogja, jadi banyak sekali agensi menggunakan spreadsheet ya karena murah dan mudah. Nah, jadi teman-teman tinggal membuatnya di Google gitu. Kemudian ditulis oleh konten kreator sebagai panduan untuk desainer menciptakan sebuah konten gitu. Jadi nantinya ada acuan-acuan arahan-arahan dari konten kreator kepada desainer. Jadi konten plan itu selain untuk kalender bagi konten writernya sendiri, tetapi itu juga sebagai panduan untuk para desainer agar tidak bingung arahnya mau kemana gitu ya. Dan kuncinya itu adalah instruksi harus jelas dari konten kreator. Karena kalau desainernya bingung ya kan ya pekerjaan akan tertunda gitu. Jadi desainer sendiri hanya perlu berkreasi dengan desainnya tetapi tidak berkreasi dengan konsep kontennya harus seperti apa gitu. Jadi konten kreator biasanya akan berdiskusi dengan Anda owner yang mana Anda inginnya kontennya akan seperti apa, itu diskusinya dengan konten kreator ya. Kemudian nanti desainer hanya istilahnya mendapatkan panduan-panduan aja seperti warna, kemudian seperti font harus seperti apa gitu ya. Kemudian ini yang saya katakan sekali lagi bahwa kalau softwarenya menggunakan apapun yang canggih-canggih tetapi tidak disiplin ya percuma aja gitu ya. Dan terakhir tentunya adalah evaluasi. Biasanya evaluasi dilakukan sebulan sekali ya, atau dalam periode di awal bulan gitu. Jadi misalnya di bulan Maret konten plan sudah dilakukan, sudah dikerjakan, misalnya sudah berhasil mendapatkan sekitar 10 konten untuk Instagram. Kemudian nantinya di bulan April akan dievaluasi mana saja konten-konten yang harus dipertahankan atau konten-konten yang bisa istilahnya menjadi acuan untuk di bulan April gitu, dan mana saja konten-konten yang harus dibuang gitu ya. Dan jangan lupa di-subscribe. Nah, saya akan langsung berikan contohnya kepada teman-teman semua agar teman-teman tidak bingung bagaimana sih caranya membuat content plan. Ini adalah contoh content plan yang bisa teman-teman baca ya. Di sini ada tanggal, tentu kolom tanggal biasanya tanggal kapan kita akan upload gitu ya, atau tanggal bahwa konten itu sudah jadi gitu kan. Waktu uploadnya jam 7 malam, dan kemudian kolom ketiga ada topiknya ini yang lagi hangat semalam tentang Will Smith yang menampar Chris Rock gitu ya. Kemudian ini ada captionnya yang dibuat oleh copywriter. Jadi caption ini juga nantinya akan dibaca oleh desainer sehingga mengira-ngira desainnya akan seperti apa untuk mereka buat gitu. Kemudian ada detail ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya, content writer bisa menaruh font, kemudian tata letak yang diinginkan, itu bisa dari detail ini ya. Kemudian di sini ada referensi link. Referensi link ini saya taruh Instagram, misalnya referensi yang bisa saya dapatkan dan saya cari. Tentunya content writer harus mencari ini
uh, inginnya itu konten seperti apa gitu kan. Karena saya inginnya meremake konten meme seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh aja. Nah, kemudian copy visual itu adalah teks di dalam desainnya. Kalau tidak ada ya berarti hanya menggambar ulang seperti ini. Jadi dibuat meme seperti ini ya. Tapi kalau ada, nanti teman-teman bisa melihat di sini di Instagram banyak sekali desain-desain yang menggunakan copy visual. Nah, ini adalah copy visual di mana ada teksnya gitu ya, yang bisa teman-teman lihat di sini. Misalnya ada teks di dalam desain, sehingga ya mau tidak mau ya teman-teman bisa juga membuatnya gitu ya. Ini harus dicatat oleh konten kreator itu sendiri gitu ya. Kemudian status ini belum jadi adalah status yang nantinya akan diubah oleh desainer. Jadi belum jadi atau sudah jadi gitu. Kemudian link konten ini nantinya akan masuk ke Google Drive teman-teman semua. Sehingga kalau sudah jadi desainnya, linknya ini sudah harus ada yang nantinya akan dicek oleh konten kreator gitu ya, dan dicek oleh owner sendiri misalnya. Kemudian status posting belum diposting atau sudah diposting, kemudian hashtag dan ada catatan desainer misalnya kesulitan dalam hal apa gitu, misalnya kesulitan dalam remake karena detailnya kurang jelas misalnya seperti itu ya. Atau ada nanti teman-teman bisa tambahkan kolom catatan content writer kalau statusnya sudah jadi ya kan, misalnya ada revisi gitu kan. Di sini juga misalnya nanti di kolom selanjutnya juga ada catatan dari owner gitu ya. Jadi ada revisi atau tidak ada revisi. Dah, mungkin itu saja yang bisa teman-teman coba nantinya. Kalau teman-teman punya bisnis UMKM dan bingung sebenarnya apa sih yang harus dicatat agar teman-teman semua bisa mengontrol pekerjaan para konten kreator, konten writer, kemudian juga para desainer gitu ya. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya.